Promosi kesehatan merupakan proses yang mempengaruhi seseorang untuk mengubah perilaku dan gaya hidup mereka untuk menciptakan dan mendukung lingkungan hidup sehat. Terdapat beberapa gambaran dari promosi kesehatan. Yang pertama ada medikal, edukasi, dan perubahan perilaku. Terdapat beberapa unsur dalam suatu promosi. Yang pertama ada common attention, yaitu mengembangkan satu ide atau pesan pokok yang dapat direfleksikan menjadi suatu pesan. Kedua ada clarify the message, yaitu pesan yang digunakan haruslah mudah dimengerti, sederhana, dan jelas. Kemudian ada create trust, yaitu pesan yang disampaikan harus dapat dipercaya, tidak berbohong, dan terjangkau. Kemudian ada communicate benefit, yaitu pesan yang disampaikan dapat memberikan keuntungan terutama bagi kedua belah pihak. Kemudian ada konsistensi, yaitu pesan yang disampaikan harus memiliki satu pesan utama di media manapun atau apapun. Kemudian ada cater to the heart and head, yaitu pesan yang disampaikan dapat menyentuh akal dan rasa atau emosi sasaran tersebut. Kemudian yang terakhir ada call to action, yaitu pesan yang disampaikan dapat mendorong dan mempengaruhi saran untuk bertindak ke hal yang positif. Selanjutnya, media promosi kesehatan. Terdapat dua prinsip dari media promosi kesehatan. Yang pertama, ada semakin banyaknya indera yang digunakan untuk menerima pesan dan informasi kesehatan dari sebuah media, maka semakin tinggi atau jelas dalam memahami pesan yang diterima. Kemudian yang kedua, penggunaan media dapat memotivasi sasaran untuk berperan aktif dalam penyampaian informasi atau pesan. Tujuan dari media promosi adalah media dapat mempermudah penyampaian dalam informasi, media dapat menghindari kesalahan persepsi, kemudian media dapat memperjelas informasi yang disampaikan, dan media dapat memperlancar komunikasi dan lainnya. Berdasarkan bentuk penggunaannya, terdapat dua macam dari media promosi kesehatan. Yang pertama ada bahan bacaan, contohnya seperti modul, buku, folder, leaflet, majalah, buletin, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua ada bahan peraga, contohnya seperti poster tunggal, poster seri, flip chart, slide, film, dan lain-lain. Kemudian ada berdasarkan cara produksi. Yang pertama ada media cetak. Media cetak merupakan media statis yang mengutamakan pesan-pesan visual. Contohnya seperti poster, leaflet, brosur, majalah, surat kabar, stiker, dan buku. Untuk kelebihan dari media cetak yaitu bisa dapat tahan lama, mencakup banyak orang, biaya tidak tinggi, tidak perlu listrik, dapat dibawa kemana-mana, dapat mengukir rasa keindahan, mempermudah pemahaman, dan meningkatkan gairah belajar. Untuk kelemahannya yaitu media tidak dapat menstimulir efek suara dan gerak, kemudian media mudah terlihat. Yang kedua, media elektronik. Media elektronika yaitu media yang dapat bergerak dan dinamis. Contohnya seperti TV, radio, film, video, animasi, dan lain sebagainya. Terdapat beberapa kemajuan teknologi yang kini berkembang, seperti virtual reality, augmented reality, dan mixed reality. Teknologi ini merupakan pengembangan objek 2 dimensi atau 3 dimensi dalam bentuk nyata dengan menggabungkan visual maya dengan visual nyata secara real time. Berikut merupakan contoh dari media elektronik. Augmented reality ini adalah perwujudan dari benda di dunia maya ke dunia nyata, baik dalam 2 dimensi atau 3 dimensi, ke dalam waktu yang nyata atau secara real time. Penggunaan animasi pada aplikasi AR dapat membantu anak dalam memperjelas pengetahuan yang didapatkannya secara langsung, sehingga anak tidak hanya membayangkan dengan imajinasi saja, tetapi dapat melihat secara langsung contoh dari materi tersebut. Misalnya seperti mengedukasi dalam kesehatan gigi dan mulut seperti kebiasaan buruk, menyikat gigi, dan lainnya. Nah, kemajuan teknologi augmented reality ini dapat sangat berguna serta lebih menarik untuk dunia pembelajaran dalam mempresentasikan secara virtual 3 dimensi objek dari materi tersebut, sehingga diharapkan pendengar atau pembelajar bisa lebih paham serta mengerti tentang ilmu yang diberikan. Kemudian yang ketiga, media luar ruangan. Media luar ruangan yaitu media yang menyampaikan pesannya di luar ruang umum. Contohnya seperti papan iklan, spanduk, pameran, banner, dan TV layar lebar. Kelebihan dari media luar ruangan yaitu sebagai informasi umum dan hiburan,
dengan mengikut sertakan semua panca indera. Lebih mudah dipahami, lebih menarik karena ada suara dan gambar, bertatap muka, pengajian dapat dikendalikan, dan jangkauan relatif lebih besar. Untuk kekurangannya yaitu biaya yang cukup tinggi, sedikit rumit, ada yang memerlukan listrik, ada yang memerlukan alat canggih, perlu persiapan matang, peralatan selalu berkembang, perlu keterampilan penyimpanan, dan perlu keterampilan dalam pengoperasiannya. Berikut merupakan contoh dari media luar ruangan. Yang terakhir, metode promosi kesehatan. Terdapat dua jenis metode promosi kesehatan. Yang pertama, berdasarkan teknik komunikasi, yaitu ada teknik komunikasi secara langsung dan secara tidak langsung. Yang kedua, ada berdasarkan jumlah sasaran. Ada komunikasi massa, komunikasi publik, komunikasi antar pribadi. Mari kita bahas satu persatu dari jenis metode promosi kesehatan. Yang pertama, ada berdasarkan teknik komunikasi, yaitu metode secara langsung di mana komunikasi ini berbentuk kata-kata, gerakan yang berarti khusus dan penggunaan isyarat, misalnya berbicara langsung kepada seseorang di hadapan kita. Kemudian ada metode secara tidak langsung. Komunikasi ini berbentuk suatu media atau alat dalam penyampaian pesannya, misalnya publikasi dalam bentuk media cetak, video animasi, dan lainnya. Selanjutnya berdasarkan jumlah sasaran. Yang pertama ada komunikasi massa. Metode pendidikan kesehatan secara massa dipakai untuk menginformasikan pesan-pesan kesehatan yang bersifat massa. Contohnya seperti ceramah umum, pidato atau diskusi, simulasi antar dokter dan pasien, dan majalah spanduk poster, dan lain-lainnya. Berikut merupakan contoh dari komunikasi massa, yaitu ada poster, pidato atau diskusi, dan ceramah umum. Selanjutnya, komunikasi publik. Komunikasi publik terbagi menjadi dua, yaitu komunikasi kelompok besar dan komunikasi kelompok kecil. Nah, komunikasi kelompok besar contohnya yaitu yang pertama ada seminar. Seminar merupakan suatu penyajian atau presentasi dari seseorang ahli atau beberapa orang ahli tentang suatu topik yang dianggap penting dan dianggap hangat di masyarakat. Kemudian yang kedua ada ceramah, yaitu merupakan kelompok bicara satu arah pembicara yang menyampaikan gagasannya kepada pihak lain yang tidak memerlukan reaksi berupa tanggapan atau respon. Selanjutnya ada komunikasi kelompok kecil. Terdapat beberapa contoh dari kelompok kecil. Yang pertama ada diskusi kelompok, simulasi game, buzz group, role play, snowballing, dan brainstorming. Kemudian yang terakhir ada komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi atau interpersonal communication adalah komunikasi antar orang-orang secara tatap muka yang memungkinkan respon verbal maupun non-verbal secara langsung. Efektivitas dari komunikasi antar pribadi ditentukan oleh tiga hal, yaitu ada empati, respek terhadap perasaan dan sikap, dan jujur dalam menanggapi pertanyaan. Terdapat beberapa contoh dari komunikasi antar pribadi. Yang pertama ada bimbingan dan penyuluhan, di mana dengan bimbingan dan penyuluhan ini kontak antara klien dan petugas lebih intensif. Kemudian ada interview atau wawancara. Cara ini sebenarnya merupakan bagian dari bimbingan dan penyuluhan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui dan menggali informasi mengenai klien tersebut. Terdapat metode lain dalam promosi kesehatan. Yang pertama ada one way method. Metode ini menitik beratkan pendidik yang aktif, sedangkan pihak sasaran tidak diberi kesempatan untuk aktif. Contohnya seperti ceramah, pameran. Kemudian ada two-way method. Metode ini menjamin adanya komunikasi dua arah antara pendidik dan sasaran, antara lain seperti tanya jawab, wawancara, simulasi, dan role playing. Sekian materi yang dapat disampaikan dari promosi kesehatan. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat.